Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir ada 5.000, yang kedengaran jawab salam baru 5, yang sebelah kiri belum kedengeran suaranya Pak, kalah sama ibu-ibu. Lemes kayak orang lagi mikirin utang. Utang itu jangan dipikirin, Pak. Kalau dipikirin mah nggak bakal lunas. Utang itu dibayar. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melunasi hutang-hutangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab paling seru kayaknya utangnya paling akeh. Pada baik orang nyong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai perkara yang ganjil. Karena 2 genap jadi sepisan maning, supaya ganjil lebih kompak, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yang jawab salam Al-Fakir doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke Madinah, jumpa dengan makam Rasulullah, pulang-pulang ke rumah rezekinya nambah, bisa beli rumah sama mobil mewah. Yang jawab aminnya kenceng mudah-mudahan diijabah. Yang diem ya terserah. Suruh amin aja payah. Alhamdulillah, Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Allahumma, bareng-bareng, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجامع المجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ قاسم جنيد البغدادي وإلى حضرة رئيس الأكبر جمعية نهضة العلماء حضرة الشيخ حجي محمد هاشم أشعري نفعنا الله بعلومهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة ولرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا لهذه الولادة عائشة إنتان برمداني بنت فردوس اللهم اجعلها من ولد صالحة وطول عمرها في صحة وعافية وفي طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang Al-Fakir muliakan Kepala Tiuh Gunung Agung Ibu Daryati SEI ini sarjana ekonomi Islam ya Bu, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini beliau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita semua dengan menggunakan kostum nyamain saya. Saya yang nyamain ibu apa ibu yang nyamain saya? Janjian kita kuning-kuning. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan usia yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan baik lahir maupun batin sehingga beliau bisa terus berkhidmat memimpin kita semua di Tiuh Gunung Agung yang kita cintai ini. Yang Al-Fakir muliakan Ketua PHBI Tiuh Gunung Agung Bapak Tohari, sarjana pendidikan Islam, yang tadi sudah membersamai saya semenjak awal baru datang. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau baik jasmani maupun rohaninya, amin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Semoga Allah taala tambahkan usianya dalam keberkahan. Semoga Allah taala tambahkan rizkinya, dan semoga tidak ditambahkan istrinya. Yang Al-Fakir muliakan, Bapak Kiai Haji Muhaimin yang tadi sudah turut serta membersamai kita dalam santunan anak-anak yatim, dan tentu para alim, para ulama, para guru, para kiai, para asatidah yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir. Dan terkhusus yang tercinta para jamaah, baik bapak maupun ibu-ibu, juga adik-adik Risma, yang semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya izin Bapak Ibu sekalian duduk. Kenapa? Karena panitia sudah menyiapkan kursi. Ini ada kursi gratis, makanya saya dudukin. Tahun depan akan banyak orang rebutan kursi. Ya, 2024. Tulang bawang ini saya nggak tahu nih ada berapa kursi, Pak. Maka saya izin duduk, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah pegel duduk saya berdiri. Ibu-ibu suka berdiri apa suka duduk? Berdiri. Memang pengajian di mana-mana kalau ibu-ibu itu Pak sukanya berdiri. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Pagi menjelang siang, selain daripada untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil, atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menghadiri majelis ilmu dalam agenda peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1445 Hijriah dan sekaligus santunan anak yatim. Di antara nikmat-nikmat itu, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat sehat, termasuk juga nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat-nikmat itulah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang mulia ini. Dan karena nikmat-nikmat itulah pada kesempatan siang hari ini kita masih disebut sebagai manusia. Kenapa kita masih disebut sebagai manusia? Salah satu alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita satu nikmat, namanya nikmat panjang umur. Ruh masih melekat bersama jasad. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ruh dari jasad kita, maka pada siang hari ini kita tidak disebut lagi sebagai manusia, tapi lamun jarewang jaseng mah bobongkong. Sudah tidak ada nyawanya tapi masih hidup, itu namanya hantu. Maka dengan nikmat itulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang kita ini yang punya umur sering lupa untuk bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur.
makan sudah campur, kadang nasi, kadang bubur. Kalau ngomong mulai ngawur, kadang-kadang suka ngelantur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang. Udah siap, Bu? Belum? Siap tidak siap, kita semuanya kudu siap-siap. Kalau ibu-ibu mau duluan, saya belakangan, silahkan. Atau dibalik, saya belakangan, ibu-ibu duluan juga nggak apa-apa. Sama aja. Loh, ini urusan meninggal dunia bukan persoalan daftar urut, tapi soal daftar cabut. Belum tentu yang lahirnya belakangan, meninggalnya juga belakangan. Boleh jadi yang lahirnya belakangan, meninggalnya duluan. Ini kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita sempat sama-sama dihantui oleh satu virus, namanya virus Corona. Masih ingat, Bu, sama Corona? Gara-gara Corona 2 tahun saya libur, nggak naik ke panggung. Jadi yang libur bukan cuma anak-anak sekolah, tukang ceramah juga libur. Tahu Corona, Bu? Apa Corona? Komunitas rondo nakal. Itu nyampe ke sini ya, ke Tulang Bawang Barat ya. Saya kira cuma nyampe di Bandar Lampung aja. Hebat sekali Corona itu. Saya naik mobil aja tadi untuk sampai di sini butuh perjuangan yang luar biasa. Melewati jalan yang meliuk-liuk. Saya sama kawan saya tadi sengaja bilang kita dari rumah nggak usah sarapan, takut keluar di jalan. Luar biasa perjuangan kami sampai di sini. Ternyata Corona juga sampai di sini. Berarti perjuangan Corona sampai di sini juga luar biasa. Ketika musim Corona tahun 1447 Hijriah, 1443, maaf. Saya ceramah waktu itu, tidak ada undangan ceramah, tapi masih ada masjid yang undang saya khutbah Idul Fitri. Itu saya khutbah dikawal oleh polisi 2 mobil truk, Bapak Ibu sekalian. Itu pertama kali saya khutbah dikawal sama polisi di daerah Panjang. Ketika musim Corona tahun 2019 lah Masehinya, kita banyak menyaksikan, nggak tahu kalau di sini, kalau di Bandar Lampung pada waktu itu hampir setiap hari ada pemberitaan orang meninggal dunia. Nggak tua, nggak muda, hampir setiap hari toa masjid bunyi. Kalau sudah bunyi, pasti bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman orang meninggal dunia. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini dalam majelis yang mulia ini juga termasuk bagian daripada bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup sampai di tahun 1445 Hijriyah. Ini kalau nggak salah tahun kedua saya melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan normal, 1444. Tahun pertama kemarin 1443 Hijriah, itu kita pertama kali mulai melaksanakan sholat Idul Fitri secara normal, nggak pakai jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, maka kita bersyukur pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang sampai dengan tahun 1445 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia
sehingga menjadi manusia yang manusiawi, seorang manusia yang jasadnya, raganya tidak pernah datang ke Lampung, tapi namanya disebut begitu agung. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman, dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota, dari zaman orang makan kurma hingga orang makan pizza. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis yang mulia ini termasuk ke dalam golongan umatnya yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal. Bapak, Ibu, dan saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana banyak anak-anak yatim di sekitar kita. Mereka semua sudah sama-sama kita santuni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dan pelindung anak yatim, penyantun anak yatim di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha, seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma syai'an. Kemudian begitu Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, beliau merenggangkan jarak di antara keduanya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah? Nabi begitu dekat jaraknya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Sejauh-jauhnya jarak antara dua jari ini, ia tidak jauh. Sejauh-jauhnya jari tengah dengan jari telunjuk, dia tetap dekat. Mau direnggangkan seperti apapun jauhnya, dia tetap dekat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, ketika kita menyantuni anak yatim, maka insya Allah nanti kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu. Dan ketika nanti kita berada di surganya Allah, kita jaraknya tidak jauh-jauh dari Rasulullah. Jaraknya hanya sejauh jari tengah dan jari telunjuk yang direnggangkan. Jauh apa dekat? Woi, jauh apa dekat? Mau dekat-dekat sama Nabi? Sudah ngasih santunan belum sama anak yatim? Udah. Yang mana anak yatim? Murung ono sepemburi ono sing nyeletok aku yo yatim to Pak Kiai. Kalau sudah tua namanya bukan yatim. Iku umure wis 20 tahun. Pendidikan sudah S1 masih ngakunya anak yatim. Bukan. Siapa anak yatim? Al-yatimu saghirun la abalahu wa in kana lahu ummun wa jaddun wa lam yaghlub bisinnin aw ihtilamin. Yang dimaksud dengan anak yatim itu, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Jamal dalam kitabnya Hasiyatul Jamal, anak yatim itu adalah orang yang nggak punya bapak, meskipun dia ada ibu dan ada kakeknya. Jadi kalau ada anak yang nggak ada ibunya, salah. Diingetin kalau salah, Bu. Kenapa coba tadi saya salah? Ternyata karena belum ngopi. Jadi kalau belum ngopi memang susah fokus.
Tadi saya sudah batin kayak ono meja yang dhuwur mesti enek kopine. Saya intip dulu. Alhamdulillah ada kopinya. Saya biasanya kalau pengajian Bapak Ibu sekalian di daerah-daerah lain, kalau sudah ada meja begini pasti memang ada kopinya. Bahkan suatu kali saya pernah diundang pengajian, di atas meja ini ada kopi, ada susunya. Ini di sini nggak ada susunya, cuma ada kopi aja. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Sampai-sampai kadang-kadang kita ini bingung mau minum kopi apa minum susu. Karena kopi sama susu itu bertentangan, Pak. Bertentangannya di mana? Kalau kopi diminum bikin seger, bikin melek dia. Kalau susu diminum bikin merem, Pak. Ya Allah, jadi kalau minum kopi susu merem melek. Wih, sopo kae seru neleng guyu. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa Bu? Ora ono susune, iki susu lho. Ora ono. Suara popo lah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dekat di surga bersama Nabi, maka salah satu caranya adalah dengan cara menyantuni anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un yang semuanya kita sudah hafal. Kata Allah Ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Dialah orang yang menghardik anak-anak yatim. Tadi definisi yatim apa Bu? Pertama, orang yang nggak punya ayah, meskipun masih ada ibunya, masih ada kakeknya. Tapi bapak-bapak jangan modus. Ini ada mentang-mentang ada janda punya anak kecil yatim, jandanya masih muda, ayu kinyis-kinyis, izin sama istrinya, wahai istriku tersayang, izinkan papi untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bojone takon, perintahnya apa topi? Perintahnya adalah menyantuni anak yatim. Monggo. Carane piye? Carane tak rabi mamae. Nek cara kaya ngono ya Pak, aku ya gelem. Ya Allah. Anaknya aja yang diurus, emaknya jangan diurus, Pak. Kalau mau ngurus janda, urus janda-janda yang tua. Kalau ada janda yang muda, apalagi jandanya masih cantik, pintar, solehah, kaya, ya buat saya aja, Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, siapa anak yatim? Dia yang belum mencapai usia baligh, baik karena umurnya maupun karena ihtilam. Jadi kalau sudah tua bukan lagi anak yatim namanya Bu. Bapak-bapak yang bapak ibunya sudah nggak ada, nggak bisa lagi disebut anak yatim. Bapak yatim kagak ada Pak. Jadi yatim itu hanya berlaku untuk anak-anak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, mengapa bulan Muharram kita sering sekali merayakan atau melaksanakan santunan seperti tadi? Saya baca-baca di banyak referensi. Misalnya kalau kita di pesantren dulu ngaji kitab Tanbihul Ghafilin, karyanya Imam Abu Lais As-Samarqandi, ternyata memang sudah mentradisi dari zaman dulu-dulu. Setiap datang bulan Muharram, para ulama-ulama kita itu punya kebiasaan memberikan santunan kepada anak yatim. Dan ternyata memang bulan Muharram itu adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Kalau mau kita hitung-hitung berapa banyak peristiwa-peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan Muharram,
peristiwanya sangat banyak. Nabi Adam alaihissalam dibuang dari surga, itu terjadi, terlempar ke muka bumi, itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, kejadiannya terjadi pada bulan Muharram. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Husain, terpenggal kepalanya di padang Karbala, terjadi pada bulan Muharram. Apa nih? Fir'aun tenggelam di Laut Merah, itu terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, karena saking banyaknya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram, kayaknya kalau dikupas di sini dalam waktu yang terbatas, waktunya kagak bakal cukup. Kita singkat-singkat saja. Paling tidak ada 2 peristiwa yang ingin saya sampaikan untuk kemudian sama-sama kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana, Bu? Di mana? Di Laut Merah. Iki ngantuk apa piye to? Ngantuk. Ya Allah, baru mulai udah ngantuk. Udah didatengin panas ya? Sama. Saya juga kepanasan, ini nggak ada kipas. Kipasnya jauh. Cuma 1 lagi, nggak kiri kanan. Memang biasanya kalau pengajian di sini siang-siang ya. Iya, kuat Bu, luar biasa. Kira-kira capek ibu-ibu apa capek saya? Capek yang ceramah. Ini walaupun ada kopi juga mau minumnya payah. Masa ceramah sambil minum kopi kan nggak mungkin. Contoh misalnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa Alhamdulillah. Nah kayak gini kan mengganggu lagi ceramah. Makanya kalau lagi ceramah saya menghindari minum kopi. Tadi kan contoh. Kalau lagi ceramah minum kopi, ceramahnya kepotong. Bu, wes ini wae sakit jam piro? Saya ini jamnya mati nih Pak. Baru tahu saya kalau jam tangan saya mati Bu. Biasanya kalau pengajian di sini kuatnya berapa jam? 2 jam. Kuat Pak. Bapak-bapak kuat, aku pingsan. Kalau pengajiannya 2 jam, ibu-ibu mbelenger, aku kelenger. Tapi memang biasanya Pak, sing kuat niku ibu-ibu, sanes bapak-bapak. Bener napa bener Bu? Kuat ibu-ibu napa kuat bapak-bapak? Ibu-ibu nyatane napa? Nyatane mboten enten ibu-ibu sing tumbas obat kuat. Sing tumbas obat kuat ibu-ibu napa bapak-bapak? Ya Allah. Bapak sinten? Iya. Dan saya di Bandar Lampung, ibu-ibu sekalian, itu nemu pengajian ibu-ibu di kampung saya 1 minggu 2 kali. Hari Selasa sama hari Jumat. Itu luar biasa. Kalau sudah hari Jumat, saya pulang dari masjid, baru nyampe rumah, toa masjid sudah bunyi. Ya Allah, apa panggilan pengajian ibu-ibu? Ya Allah, manggilnya pakai lagu lagi Bu. Lagunya nggak pernah berubah-ubah dari zaman saya anak-anak sampai saya punya anak, sampai saya hafal lagunya. Nggak tahu kalau di sini. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban.
kaget. Rasakno. Ini saya lagi ngasih contoh di sana, kayak gitu manggilnya. Bu, ibu, jangan lupa hari ini pengajian ya. Ustadznya udah datang. Ya Allah, itu di Bandar Lampung, nggak tahu kalau di sini. Tetangga saya dengar panggilan dari masjid, dari rumah sambil nyapu dia jawab, gue juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue nggak bisa dateng karena gue mau kondangan. Nggak jadi juga berangkat pengajian. Nah, tapi itu di Bandar Lampung. Kalau di Gunung Agung ya bener? Ya, kalau di Gunung Agung insya Allah enggak, ya, enggak jauh beda. Bapak Ibu sekalian, ya secapeknya saya aja lah ya. Kalau saya capek saya turun, kan nggak mungkin juga saya nginep, Bu. Memang kita ini kalau pengajian Bapak Ibu sekalian jarang yang kuat lama-lama. Kalau kita nonton kontes dangdut ada organ tunggal siang malam 2 jam, jangankan 2 jam, sampai subuh kita tahan. Apalagi kalau sudah B2-nya pakai bajunya di atas pusar, tangannya diangkat, yeah, semuanya tangan di atas. Ya Allah, pengalaman. Itu kuat kita tahan berjam-jam nonton biduan. Tapi kalau kita datang dalam majelis ilmu, jangankan sampai subuh, 1 jam saja rasanya sudah lama banget. Enggak tahan, matanya ngantuk, pantatnya tepos. Ngapa coba kok bisa begitu? Karena ternyata kalau kita duduk dalam majelis ilmu kayak begini, itu pahalanya gede banget. Makanya setan alias iblis paling tidak ridho kalau ada umat Rasulullah datang dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena kata Nabi, julusuka sa'atan fi majalisil ilmi afdalu min alfi rak'atin. Duduknya Bapak Ibu semuanya dalam majelis ilmu kayak begini 1 jam saja lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? Terawih paling milih sing 11. Mungkin terawih 11 apa 23, Pak? Hah? 23. Alhamdulillah. Tenggene kulo terawih milih sing 11. Nek enten masjid kali sing setunggal masjide 23, sing setunggal masjide 11, mesti rame sing 11. Mari ngono ese milih-milih imame sapa iki? Cara imame sing bacaane dawa, kowe mesti sepi jamaah juga. Imame aja milih-milih, didelok jadwale sapa. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, duduk dalam majelis ilmu kayak begini, kata Nabi, lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000. Alhamdulillah. Yang kedua, dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, Bu, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pernah nengok orang jumlahnya ada 1000 orang, Bu, sepanjang hidup kita ini? Paling tembe piro dulure koncone tonggone sing mriyang urung tahu tekan 100. Padahal kalau kita datang menjenguk orang yang sakit, kata Nabi, Allah Ta'ala datangkan kepadanya 70.000 malaikat memohonkan istighfar, memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Kalau ibu-ibu datangnya pagi, maka didatangkan malaikat memohon ampun untuk kita sampai datang waktu maghrib. Orang mingkem-mingkem cangkeme malaikat
mengistighfarkan dosa untuk kita. Ageng napa mboten pahalane? Ageng. Kalau kita datangnya malam hari menjenguk saudara kita yang sakit pada malam hari, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan 70.000 malaikat ora mingkem-mingkem memohonkan ampun kepada kita sampai datang waktu subuh. Yang penting syaratnya satu, kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit, syaratnya harus dihibur, nggak boleh ditakut-takutin. Ini ada tetangganya sakit, dia jenguk sampai rumah sakit, ditanya, hei Painem, loro apa sampean? Embuh iki lho Mbak Yu, ketwingi kok awakku ngregesi, sirahe ngelu, wetenge loro. Diombani obat ora mari-mari. Langsung sampean jawab, "Wih, wingi koncoku ono kaya ngene lho, persis kaya sampean, rong dino mati." Ora sida mari tanggane sampean sing ditiliki. Wis arep mari gara-gara sampean teko. Tambah parah, keweden akhirnya modiar. Nah ini yang tidak termasuk mendapatkan pahala, dikirimkan 70.000 malaikat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, duduknya kita dalam majelis ilmu kayak begini 1 jam saja lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Alhamdulillah. Memang berat ujiannya, karena pahalanya besar, makanya setan kagak ridho. Lihat orang-orang yang datang dalam majelis ilmu, baru sebentar dia ngantuk, baru sebentar pantatnya panas. Kenapa? Ternyata setan datang di setiap ada orang berkumpul dalam majelis ilmu. Setane ora ketok, nek setane ketok tak tempeling. Setane ora ketok. Ngapain setan datang di tengah-tengah kita yang sedang duduk dalam majelis ilmu? Dia datang bawa paku, bawa tepung. Tepungnya ora ketok, pakunya ora ketok. Ngapain dia bawa tepung? Tepungnya ditebar di mata orang yang lagi pengajian. Diuwur-uwur noneng mripate panjenengan sedaya. Wur. Makanya pengajian tambah setengah jam ngantuk. Lah sudah ditebar tepung, kok panjenengan bisa lolos dari jerat setan yang pertama? Maka setan datang dengan alat yang kedua. Apa itu? Paku. Setan datang bawa paku. Lah nopo kok setan beto paku? Pakune ditancep ke teng silite tiang sing pengajian. Makanya panjenengan Bu, nek pengajian tembe sedilo kok silite panas, itu tanda-tanda bahwa panjenengan telah terserang pakunya setan. Baru pengajian sebentar geser, baru pengajian sebentar geser. Lama-lama berdiri dia, habis berdiri pulang dia, nggak balik lagi. Ada yang kayak begitu? Coba dilihat kiri kanannya. Kalau ada yang begitu berarti dia sudah kena pakunya setan. Naudzubillah min. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sampai di mana tadi? Paku ya. Saya ganteng gak Bu? Ganteng ya? Mau gak ibu-ibu punya menantu kayak saya? Bu, saya mau tanya, menantu yang paling baik itu yang kayak gimana? Kayak Ustadz? Ya Allah, saya pernah ngelihat status emak-emak di WhatsApp. Kata dia begini, ya Allah, berikanlah kepadaku menantu yang baik. Ya Allah, saya jawab, Bu, menantu yang baik itu Ustadz. Enggak, kata dia, bener, ngacung jempol.
Begitu keesokan harinya datang orang ngelamar, 2 orang ngelamar anaknya. Yang pertama ustadz teman saya, yang kedua polisi. Wih, coba kalau jadi ibu-ibu bayangin, kalau datang 2 orang Pak, ngelamar jadi menantu bapak, ngelamar jadi menantunya ibu-ibu, satunya ustadz, satunya polisi. Ibu pilih yang mana coba? Ustadz, di depan saya aja bilang ustadz. Ya Allah, itu ternyata tetangga saya milih yang polisi juga Bu. Saya tanya sama anaknya, kok kamu milih yang polisi bukan milih kawan saya? Iya, soalnya kata mama nggak boleh sama Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau sama Pak Ustadz nanti maharnya beduk. Ya Allah, asem tenang. Akhirnya dia milih sama polisi. Padahal ada juga ustadz yang pegawai negeri kayak saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah Bu, Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala pada bulan ini, bulan Muharram. Saya ingin menyampaikan tentang Fir'aun. Kenapa? Karena sebentar lagi kita ini akan berjumpa dengan tahun politik. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian punya pilihannya siapa, punya idola calon presidennya siapa, terserah, saya tidak peduli. Tapi ada pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu tahu Fir'aun? Kenapa Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah? Karena Fir'aun itu sudah terlalu zalim. Dia sudah terlalu bengis. Fir'aun itu seorang manusia, seorang raja, seorang presiden, tapi ngaku Tuhan. Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika Fir'aun ini merajalela, bengis, kejam. Bagaimana enggak kejam? Zaman itu ibu-ibu hamil kagak boleh ngelahirin anak laki-laki. Kalau lahir anaknya laki-laki langsung dibunuh. Pada zaman itu Fir'aun menyiapkan Satpol PP, patroli saben hari. Kalau ada ibu-ibu yang ngelahirin anaknya laki-laki langsung dibunuh. Ada nggak pemimpin di negeri kita yang kayak begitu? Kagak ada. Maka nggak ada pemimpin yang lebih bengis daripada Fir'aun. Fir'aun itu lawannya siapa Bu? Fir'aun itu lawannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Allah Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah oleh kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun, ucapan yang lemah lembut. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kepada Fir'aun saja Allah Ta'ala memerintahkan Musa dan Harun untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut. Maka nanti ketemu tahun politik, tahun depan banyak caleg, banyak calon anggota DPR, banyak calon presiden. Jangan sampai kita mencaci maki calon yang tidak kita dukung. Jangan sampai antar tetangga gara-gara pilihan kepala tiuh nggak akur. Paham? Nggak apa-apa beda pilihan, nggak apa-apa beda calon. Siapapun yang menang itulah yang terbaik menurut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya ingin menyampaikan kisah di mana ketika Allah Ta'ala menenggelamkan Nabi Nuh. Ini penting untuk bekal bagi generasi-generasi muda kita. Nabi Nuh itu dikenal oleh kita semuanya sebagai seorang hamba-hamba yang beriman, sebagai nabi yang sabar. Nabi Nuh piye ora sabar, umure 950. Pinten?
950 tahun usianya, berdakwah selama 950 tahun, gur entuk santri 80. Berarti Nabi Nuh itu berdakwah setiap 100 tahun dapat murid cuma berapa, Pak? Hah? Cuma dapat murid berapa? 10. 100 tahun kita baru dakwah sebentar kok merasa jenuh, merasa lelah. Saya tidak boleh dongkol, saya tidak boleh ndersulo, mentang-mentang dakwah di apa namanya? Apa namanya? Gunung Agung. Meskipun perjalanannya jauh, luar biasa, bolongane juru-juru tenan dalane, tapi saya nikmati dengan riang gembira. Kenapa? Karena belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun dapat murid cuma 10, dapat murid cuma 80. Artinya 100 tahun cuma dapat murid 10. Saya sebentar, alhamdulillah muridnya sudah banyak. Nabi SAW ketika berdakwah masuk ke kampung Taif, sampai di kampung Taif Nabi SAW dilempar pakai kotoran. Nah, begitupun Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala suruh ngapain? Suruh bikin perahu yang besar. Musim panas koyong ini kok kon gawe perahu? Apa jere umate kaya wong-wong gendeng? Di tengah kampung di musim terik dia buat perahu yang sangat besar. Akhirnya umatnya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, mereka mengejek Nabi Nuh, dan yang paling parah ngising teng kapale Nabi Nuh. Bapak Ibu sedaya, bayangin kapalnya Nabi Nuh diisingin sama orang. Bahkan ada orang lagi lumpuh, stroke, nggak bisa jalan, mau ngising digotong-gotong sama orang supaya ngising di kapalnya Nabi Nuh. Begitu ngising di kapalnya Nabi Nuh, bareng ngising kepleset mangan tai jan. Begitu makan tai di kapalnya Nabi Nuh, lumpuhnya sembuh, nggak sadar. Habis makan tai dia sembuh, akhirnya pulang